Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 7 mengenai telecommunication, the internet and wireless technology. Untuk anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Nia Supiana, ada Ayu Safitri, Rati Haristianti, dan Sotia Rahmaditya. Yang pertama, pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Secara garis besar, telekomunikasi sudah ada sejak abad ke-18 dan sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat. Umumnya teknologi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti telegraf, telepon, televisi, dan masih banyak lagi lainnya. Telekomunikasi telah memainkan peran penting di dalam hubungan sosial. Namun perangkat seperti sistem telepon pada awalnya diiklankan dengan penekanan pada dimensi praktis perangkat, seperti kemampuan untuk melakukan bisnis atau memesan layanan rumah yang bertentangan dengan dimensi sosial. Pada akhir tahun 1920-an dan 1930-an, dimensi sosial perangkat menjadi tema utama di dalam iklan telepon. Promosi baru mulai menarik emosi konsumen, menekankan pentingnya percakapan sosial dan tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Sejak itu, peran telekomunikasi dalam hubungan sosial menjadi semakin penting. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas situs jejaring sosial telah meningkat secara dramatis. Situs-situs ini memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi serta mengirimkan foto, acara, dan juga profil untuk dilihat orang lain. Profil ini dapat mencantumkan usia, minat, preferensi seksual, dan hubungan sosial seseorang. Dengan cara ini, situs-situs ini dapat memainkan peran penting di dalam segala hal, mulai dari mengatur keterlibatan sosial hingga pancaran. Dalam hal budaya, teknologi telekomunikasi dalam meningkatkan kemampuan publik untuk mengakses musik dan juga film. Dengan televisi, orang dapat menonton film yang belum pernah mereka tonton sebelumnya tanpa harus pergi ke toko video ataupun ke bioskop. Dengan radio dan juga internet, orang dapat mendengarkan musik yang belum pernah mereka dengar sebelumnya tanpa harus pergi ke toko musik. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau disebut dengan simplex. Dalam komunikasi satu arah simplex ini, pengirim dan juga penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti televisi dan juga radio. Yang kedua ada komunikasi dua arah atau disebut dengan duplex. Dalam komunikasi dua arah atau duplex, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti telepon dan VoIP. Yang ketiga ada komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan juga penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contohnya seperti chat room.
Perbedaan utama antara sinyal analog dan juga sinyal digital adalah bahwa sinyal analog adalah sinyal waktu kontinu, sedangkan sinyal digital adalah sinyal waktu diskrit. Sinyal analog dan sinyal digital adalah dua kategorisasi sinyal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Aisyah Fitri, NIM 2019-080 akan menjelaskan mengenai internet. Internet dalam bahasa Inggris yaitu Interconnected Network, yang secara harfiah berarti jaringan yang saling berhubungan, yaitu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet, TCP atau IP, untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagi berkas. Asal-usul internet berasal dari penelitian yang ditugaskan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan dengan jaringan komputer. Jaringan prekursor utama, ARPANET, awalnya berfungsi sebagai tulang punggung untuk interkoneksi jaringan akademik dan militer regional pada tahun 1980-an. Pendanaan National Science Foundation Network sebagai tulang punggung baru pada tahun 1980-an, serta pendanaan swasta untuk ekspansi komersial lainnya, mendorong partisipasi dunia dalam pengembangan teknologi jaringan baru dan penggabungan banyak jaringan. Keterkaitan jaringan, komersial, dan perusahaan pada awal tahun 1990-an menandai dimulainya transisi ke internet modern dan menghasilkan pertumbuhan eksponensial yang berkelanjutan ketika generasi komputer institusional, personal, dan seluler terhubung ke jaringan. Meskipun internet banyak digunakan oleh akademisi sejak tahun 1980-an, komersialisasi memasukkan layanan dan teknologinya ke dalam hampir setiap aspek kehidupan modern. Sebagian besar media komunikasi tradisional, termasuk telepon, radio, televisi, surat kertas, dan surat kabar dibentuk ulang, didefinisikan ulang, atau bahkan dilewati oleh internet, sehingga melahirkan layanan baru seperti email, telepon internet, televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web streaming video. Surat kabar, buku, dan penerbitan cetak lainnya beradaptasi dengan teknologi situs web atau dibentuk kembali menjadi blogging, feed web, dan agregator berita online. Internet telah memungkinkan dan mempercepat bentuk interaksi pribadi baru melalui pesan instan, forum internet, dan jejaring sosial. Belanja online telah tumbuh secara eksponensial baik untuk pengecer besar, usaha kecil, dan pengusaha karena memungkinkan perusahaan untuk memperluas kehadiran mereka untuk melayani pasar yang lebih besar atau bahkan menjual barang dan jasa sepenuhnya online. Layanan bisnis ke bisnis dan keuangan di internet mempengaruhi rantai pasokan di seluruh industri. Internet tidak memiliki tata kelola terpusat tunggal dalam implementasi teknologi atau kebijakan untuk akses dan penggunaan. Setiap jaringan konstituen menetapkan kebijakannya sendiri. Definisi melampaui batas dari dua ruang nama utama di internet, ruang alamat protokol internet atau alamat IP, dan sistem penamaan domain, DNS, diarahkan oleh organisasi pengelola, Internet Corporate for Assigned Names dan Numbers. Dasar-dasar teknis dan standarisasi protokol inti adalah kegiatan dari Internet Engineering Task Force, IETF, sebuah organisasi nirlaba dari para peserta internasional yang berafiliasi secara terbuka yang dapat diajak bekerjasama oleh siapa saja dengan kontribusi berkeahlian teknis. Pada November 2006, internet dimasukkan ke dalam daftar New Seven Wonders dari USA Today. Selanjutnya yaitu layanan berbasis internet. Yang pertama ada masuk, yaitu software layanan yang memungkinkan pengguna dan pengembang sistem untuk mencampur dan mencocokkan komponen konten atau software untuk membuat sesuatu yang sama sekali baru. Yang kedua ada blogs, yaitu informal, belum terstruktur situs web di mana individu berlangganan dapat mempublikasikan cerita, opini, dan link ke situs web lain yang menarik.
Yang ketiga ada RSS atau ringkasan situs kaya atau Really Simple Syndication, yaitu teknologi menarik konten tertentu dari situs web dan feed secara otomatis ke komputer pengguna di mana ia dapat disimpan untuk kemudian melihat. Yang keempat ada wiki, yaitu situs web kolaboratif di mana pengunjung dapat menambah, menghapus, atau memodifikasi isi pada situs ini, termasuk karya penulis sebelumnya. Selanjutnya yaitu internet pada masa sekarang. Pada masa sekarang, internet dijaga oleh perjanjian bilateral dan multilateral yang spesifikasi teknikal, yaitu protokol yang menerangkan tentang perpindahan data antara rangkaian. Protokol-protokol ini dibentuk berdasarkan perbincangan Internet Engineering Task Force, IETF, yang terbuka kepada umum. Badan ini mengeluarkan dokumen yang dikenali sebagai RFC, yaitu Request for Comments. Beberapa layanan populer internet yang menggunakan protokol di atas ialah email atau surat elektronik, Usenet Newsgroup, berbagi berkas, dan www, World Wide Web. Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang telah mewujudkan budaya internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu dan pandangan dunia dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google. Pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran, decentralization, atau pengetahuan knowledge, informasi, dan data secara ekstrim. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, berbagai transaksi jual-beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka, dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon, kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama e-commerce. Selanjutnya yaitu sejarah internet. Pengembangan transistor merupakan hal mendasar bagi internet. Transistor pertama ditemukan oleh William Shockley dan Walter Hauser Brattain dan John Baden di Bell Lab pada tahun 1947. Penelitian sambungan paket salah satu teknologi dasar internet dimulai pada awal tahun 1960-an dalam karya Paul Baran, dan jaringan paket SeaWorld seperti jaringan NPL oleh Donald Davis, ARPANET, Merit Network, Cyclades, dan Telenet dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Internet berkembang pesat di Eropa dan Australia pada pertengahan hingga akhir tahun 1980-an dan ke Asia pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Awal komunikasi transatlantik khusus antara NSFNet dan jaringan di Eropa didirikan dengan menghubungkan satelit berkecepatan rendah antara Princeton University dan Stockholm, Swedia pada Desember 1988. Meskipun protokol jaringan lain seperti UCP memiliki jangkauan global yang lebih jauh sebelum waktu ini menandai berawalnya internet sebagai jaringan antar benua. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer pada saat itu. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan pas itu saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu Milnet untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA, Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Rati Aristianti, NIM 2019-08 akan menjelaskan mengenai jaringan nirkabel. Yang pertama, pengertian dari teknologi nirkabel. Jadi, telekomunikasi nirkabel ini merupakan transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh pengantar listrik. Jarak pendek seperti beberapa meter untuk memuat kontrol televisi atau sejauh ribuan bahkan jutaan kilometer untuk ruang dalam komunikasi radio. Hal ini meliputi berbagai jenis tetap, mobile, dan portable radio dua arah, telepon seluler, personal digital assistant atau PDA, dan juga jaringan nirkabel. Contoh lain dari teknologi nirkabel ini termasuk dalam GPS unit, pembuka pintu garasi, wireless mouse komputer, keyboard, dan juga headset, handphone, penerima radio, televisi satelit, siaran televisi tanpa kabel, dan juga telepon.
Jaringan sensor nirkabel ini adalah jaringan dari ratusan atau ribuan perangkat nirkabel yang saling berhubungan atau node yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak di dalam ruang-ruang besar pada beberapa titik. Mekanisme telekomunikasi nirkabel ini memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan lokasi yang tidak mungkin atau relatif sulit untuk dihubungkan dengan kabel, misalnya dalam bentuk pemancar atau penerangan radio, pengendali jarak jauh, jaringan komputer nirkabel. Umumnya telekomunikasi nirkabel ini menggunakan sarana gelombang elektromagnetik seperti cahaya, laser, frekuensi radio, atau gelombang suara untuk mentransfer informasi tanpa menggunakan kabel. Adapun contoh umum dari peralatan nirkabel ini termasuk telemetri, sistem kontrol lintas, inframerah, modulasi, kemudian telepon seluler, peripheral komputer nirkabel, global positioning system atau GPS, telepon nirkabel set, dan televisi satelit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak. Penggunaan paling umum adalah untuk menghubungkan pengguna laptop yang melakukan perjalanan dari lokasi ke lokasi. Sebuah metode transmisi nirkabel adalah pilihan yang logis untuk jaringan segmen LAN yang sering berpindah lokasi. Adapun situasi yang membenarkan penggunaan teknologi nirkabel, yang pertama untuk rentang jarak di luar kemampuan kabel yang khas, 2 untuk menyediakan link komunikasi cadangan jika terjadi kegagalan jaringan normal, 3 untuk menghubungkan workstation portable, 4 untuk mengatasi situasi di mana kabel normal adalah sulit, kemudian yang kelima untuk jarak jauh menghubungkan pengguna ponsel atau jaringan. Selanjutnya, yaitu sejarah nirkabel. Sejarah nirkabel ada 4, yang pertama yaitu fotofon, di mana pertama kali ditemukan pada tahun 1880 oleh Alexander Graham Bell dan juga Charles Sumner Taylor, yang dimana percakapan telepon nirkabel ini dimodulasi secara nirkabel melalui berkas cahaya atau proyeksi sempit dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, awal kerja dari nirkabel. David Hughes ini mentransmisikan sinyal radio jauh beberapa ratus meter melalui pemancar jarum pada tahun 1879. Dalam sejarah teknologi nirkabel, demonstrasi teori gelombang elektromagnetik ini dikemukakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1888, di mana hal ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian selanjutnya ada radio. Jadi nirkabel ini mulai dipakai dalam istilah umum untuk merujuk pada penerima radio atau transceiver atau penerima tujuan ganda dan juga perangkat pemancar, yang dimana hal ini menetapkan penggunaan dalam bidang telegrafi nirkabel sejak dini. Kedua penemunya yaitu Guglielmo Marconi dan Carl Ferdinand Braun dianugerahi hadiah Nobel pada bidang fisika tahun 1909. Kemudian yang keempat yaitu spektrum elektromagnetik. Hal-hal yang memanfaatkan spektrum elektromagnetik ini seperti cahaya, warna, AM, dan juga radio FM. Frekuensi dari spektrum radio yang tersedia untuk digunakan pada komunikasi diperlakukan sebagai sumber daya publik dan diatur oleh organisasi nasional, seperti Komisi Komunikasi Federal di Amerika Serikat atau OPCOM di Inggris. Hal ini menentukan tentang frekuensi yang dapat digunakan untuk tujuan apa dan oleh siapa. Selanjutnya yaitu aplikasi teknologi nirkabel. Yang pertama ada telepon genggam. Jadi salah satu contoh paling terkenal dari teknologi nirkabel yaitu ponsel atau dikenal juga sebagai telepon seluler. Dan lebih dari 4,6 miliar langganan bergerak seluler di seluruh dunia pada akhir tahun 2010. Ponsel ini menggunakan gelombang radio untuk memungkinkan banyak pengguna melakukan panggilan telepon dari banyak lokasi di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, wireless komunikasi data. Wireless komunikasi data ini adalah komponen penting dari komputasi mobile. Teknologi yang tersedia berbeda dalam ketersediaan lokal, jangkauan cakupan dan kinerja, dan juga dalam beberapa keadaan. Pengguna harus dapat menggunakan jenis koneksi beberapa dan beralih di antara mereka. Jadi Wi-Fi adalah nirkabel jaringan area lokal yang memungkinkan perangkat komputasi portabel untuk terhubung dengan mudah ke internet. Kemudian seluler layanan data menawarkan jangkauan dalam jarak 10-15 mil dari situs terdekat. Kecepatannya telah meningkat sebagai teknologi yang telah berkembang dari teknologi sebelumnya seperti GSM, CDMA, dan GPRS untuk 3G, jaringan seperti WCDMA, FG, atau CDMA. Kemudian yang ketiga yaitu transfer energi wireless.
Transfer energi nirkabel adalah proses di mana energi listrik yang ditransmisikan dari sumber listrik ke beban listrik yang tidak memiliki sumber daya built-in tanpa menggunakan kabel interkoneksi. Kemudian yang terakhir yaitu perangkat komputer antarmuka. Menjawab panggilan pelanggan frustasi dengan kekacauan kabel, banyak manufaktur periferal komputer beralih ke teknologi nirkabel untuk memuaskan basis konsumen mereka. Awalnya unit ini digunakan transistor yang sangat terbatas untuk menengahi antara komputer dan keyboard dan mouse. Namun generasi yang lebih baru telah menggunakannya dari perangkat berkualitas tinggi, beberapa bahkan menggabungkan dengan Bluetooth. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Sotia Rahmaditya, NIM 2019-327, akan menjelaskan tentang telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis dewasa ini. Jadi perusahaan atau pelaku bisnis perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, dan karyawan. Perusahaan-perusahaan saat ini tidak dapat bertahan tanpa jaringan komputer dan telekomunikasinya. Jadi di era seperti ini, jika ada perusahaan yang tidak memiliki telekomunikasi dan jaringan internet, maka perusahaan tersebut akan kalah bersaing karena akan susah dalam menghubungi pelanggannya, pemasok, dan karyawannya. Teknologi dalam jaringan dan komunikasi digital dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan operasional, keunggulan strategis, dan membuat hubungan yang dekat dengan pemasok dan pelanggan. Ada 4 bidang sumber, yaitu yang pertama bidang sumber daya manusia, yang kedua bidang sistem informasi, yang ketiga bidang manufaktur dan produksi, yang keempat bidang penjualan dan pemasaran. Pada bidang sumber daya manusia, jaringan dan internet perusahaan dapat digunakan untuk mengakses data karyawan, menyelidiki rancangan tunjangan dan kompensasi. Pada bidang sistem informasi, untuk mendukung jaringan infrastruktur dan situs perusahaan, merekomendasikan teknologi dan aplikasi yang baru. Pada bidang manufaktur dan produksi, jaringan dan internet dapat dipakai untuk memantau pabrik, membuat skedul, manajemen persediaan, gudang, dan pengiriman. Sedangkan di bidang penjualan dan pemasaran, dapat dilakukan sistem penjualan secara online yang menghasilkan transaksi pemesanan dari jaringan pribadi atau web, dan dengan sistem pemasaran yang menggunakan data yang dihasilkan untuk situs-situs web. Internet telah menjadi sistem komunikasi dunia yang paling luas dan umum yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam jangkauan dan jarak. Penyediaan layanan internet adalah organisasi komersial dengan koneksi tetap pada internet yang menjual koneksi tetap pada internet yang menjual koneksi sementara pada pelanggan eceran. Perangkat informasi. Perangkat informasi adalah suatu perangkat yang mendukung internet atau penerima internet TV untuk akses web dan email yang dibuat untuk menjalankan sedikit tugas komputasi khusus dengan baik dan dengan upaya minimal penggunaannya. WWW, World Wide Web, merupakan kumpulan server web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. WWW adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Contohnya seperti YouTube, kita bisa melihat gambar, bisa melihat video, dan animasi. Kegunaan ini tergolong masih
baru dibandingkan surat elektronik. Sebenarnya BBB merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di server web. Dan juga server atau peladennya tersebar di 5 benua termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan internet. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML. Suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atas teks yang saling terkait dengan teks lainnya atau bahkan dengan dokumen lainnya. Keterkaitan halaman hanya terdiri dari teks tetapi dapat juga berupa gambar, mengandung suara bahkan klip video. Kaitan antar dokumen yang seperti biasa disebut hipermedia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.